Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba membahas apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua di tengah-tengah berbagai persoalan kebangsaan dan bernegara kita, dan di tengah pandemi virus corona ataupun khususnya bagi umat muslim yang masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan. Kita jangan melupakan persoalan hal lain. Kali ini saya mencoba pengen membahas persoalan penundaan pemilu kada tahun 2020. Pemilu kada ini sendiri di Indonesia sudah dilaksanakan 3 kali. Yang pertama 2015, 2017, dan 2018. Nah, kemudian sebenarnya tahun 2020 ini sesuai aturan yang berlaku tanggal 23 September 2020 seharusnya akan dilakukan pemilu kada tahun 2020. Akan tetapi karena berbagai pertimbangan, tanggal 31 Maret yang lalu berbagai stakeholder, yaitu antara pemerintah yang diwakili oleh Kemendagri, kemudian DPR dan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP, resmi memutuskan bahwa pemilu yang harusnya dilakukan tahun 2020 ini ditunda menjadi tanggal 9 Desember tahun 2020. Pada waktu rapat kita ketahui bahwa penundaan ini ada 3 opsi yang dilakukan ataupun diusulkan oleh KPU sebagai teknis dalam penyelenggara pemilu kada itu sendiri. Dan akhirnya dari 3 opsi tersebut, yang 2 opsi selanjutnya di tahun 2021 akhirnya diambillah pada opsi yang paling dekat 9 Desember 2020. Nah, kemudian konsekuensi hukumnya seperti apa ketika pemilu kada ini sendiri harus ditunda? Apakah memenuhi kegentingan yang memaksa? Dan semua belah pihak semua sudah setuju akan mengeluarkan Perpu, peraturan perundangan pengganti perundang-undangan itu sendiri. Nah, kemudian kita ketahui bahwa pasal 22 ayat 1 konstitusi kita adalah ada redaksional kegentingan yang memaksa. Nah, kemudian Perpu ini saya rasa sudah memenuhi kegentingan yang memaksa itu sendiri, bahwa adanya wabah virus corona yang nanti akan menjadi pusat konsentrasi massa kalau sampai pemilu kada ini dilangsungkan di tahun ini. Nah, kemudian Perpu ini konsekuensinya akan seperti apa? Sampai sekarang kita ketahui bahwa Perpu belum dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, Perpu ini sendiri kita juga berharap pemerintah segera mengeluarkan, walaupun kita ketahui bahwa banyak kesibukan yang ada di mana-mana. Akan tetapi Perpu ini nanti bisa dikoreksi bersama, isinya muatan norma hukumnya seperti apa, sehingga pemilu kada tahun 2020 ini dapat berjalan lancar. Idealnya seperti apa yang harus ada di dalam muatan materi Perpu itu sendiri? Nah, kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kada Nasional mengindikasikan bahwa ada norma hukum yang harus disinkronkan melalui juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019. Nah, ini nanti Perpu ini nanti saya harapkan juga menjadi bahan pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, walaupun ada penundaan seperti ini, kita ketahui bahwa banyak sekali penyalahgunaan kasus dan kasustis yang ada di lapangan menyalahgunakan bansos, kemudian sudah melakukan start curi kampanye itu sendiri. Tanpa harus saya menyebutkan di daerah mana, banyak sekali walaupun pemilu kada ditunda dan harusnya juga masih harus dilakukan berbagai tahapan, nantinya juga banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan khususnya calon kepala daerah yang incumbent ataupun petahana itu sendiri. Nah, kita harus menjadi dikawal bersama, khususnya kami dari
rekan-rekan Institut Pemantau dan Pengawas Pemerintahan Daerah IP3D sejak tahun 2015 ketika pemilu kada serentak nasional yang ada di Indonesia, dan tahun 2020 ini ada sekitar 270 di daerah. Kita akan mengawalnya bersama akan seperti apa, tetapi tahap yang pertama adalah kita mengawal Perpu ini akan seperti apa nanti, kemudian KPU aturan teknisnya akan seperti apa dalam mewadahi dan penegakan hukum pemilu itu sendiri seperti apa nanti. Demikian rekan-rekan yang sudah bisa saya sampaikan terkait pemilu kada dan penundaan ini, singkat yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa disambung lain waktu karena pemilu kada ini menjadi agenda khususnya Komisi 2 DPR bersama pemerintah melalui Kemendagri dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, nanti kita akan kawal bersama berkaitan norma hukumnya, kemudian nanti teknis di lapangan akan seperti apa. Terima kasih, kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat.